Selamat pagi, bersama saya owner dari Omah Rempah Mbak Puci. Nama saya Yuanita Komalasari, tapi biasa dipanggil sama teman-teman UMKM kami itu Mbak Puci. Karena alhamdulillah kita sudah ngebrand banget dengan brand kami ya, jadinya orang UMKM ataupun dinas-dinas tertentu manggil saya itu Mbak Puci sesuai dengan brand saya. Mbak Puci ini adalah Omah Rempah, minuman rempah dan jamu tradisional yang berdiri tahun 2017, yang terinspirasi dengan anak saya yang perempuan suka minum jamu. Kita belajar jamu, kebetulan juga ada mbah yang bantuin bikin jamu. Terus ya kita buat bisnis usaha rumahan yang kebetulan di background itu sebenarnya saya juga seorang guru. Jadi suka buat minuman buat teman-teman. Kemudian sama teman-teman didukung, ayo kita buat bisnis. Apa sih yang dibantuin dengan teman-teman, akhirnya saya buat jamu ini, saya packaging dengan seunik mungkin. Saya buat jamu botol, minuman rempah di botol, kemudian brandnya itu kita ambil dari Mbak Puci. Mbak Puci itu adalah kedua nama putri saya, yang Puput dan Cipa. Kemudian akhirnya terbentuklah brand Mbak Puci dan akhirnya ada pembuatan minuman rempah seperti ini. Kenapa saya buat minuman rempah? Untuk anak-anak sekarang kan lebih suka minuman kekinian. Nah, sekarang bagaimana kita buat minuman rempah jadi minuman kekinian tapi sehat buat anak-anak. Jadi karena orang cenderung jamu itu adalah buat minuman orang-orang dewasa atau remaja. Nah, bagaimana kita buat anak-anak supaya bisa minum jamu. Jamu itu sehat, nggak hanya minuman kekinian tapi jamu kita buat kekinian, seperti itu. Kalau untuk rasanya sebenarnya sama seperti yang lain, cuman kita ada ciri khas tertentu yang buat Mbak Puci itu seunik mungkin rasanya beda dengan yang lain. Semua enak, jamu yang lain enak, tapi kita juga punya ciri khas tertentu yang mungkin buat anak-anak itu bisa suka. Jadi jamu itu tidak cenderung rasa pahit tapi ada manisnya. Dan bahan-bahan kita alhamdulillah kita premium semua bahannya. Kita juga pakai gula aren, pakai gula pasir tanpa pengawet tambahan, asli benar-benar gula, dan kita tidak pakai perasa, benar dari asli rempah-rempah Indonesia. Jadi sekalian meningkatkan produksi usaha petani rempah, juga kita manfaatkan sebagai sumber daya penghasilan tambahan di keluarga. Omah Rempah Mbak Puci itu memproduksi minuman rempah seperti serai nipis jahe, seperti nipis bunga telang, seperti juga ada beras kencur, kunir asem, ada minuman instannya juga, beras kencur serbuk, ada sirup, ada jahe, ada gula asem, kurang lebih ada 18 varian yang Mbak Puci buat. Dan alhamdulillah Mbak Puci juga udah bekerja sama dengan toko oleh-oleh Solo Raya, Karanganyar, Sukoharjo, Solo sudah ada. Mbak Puci biasa bekerja sama dengan online seperti offline. Kalau online-nya kita ada salah satu marketplace yang kita kerjasama di sana. Untuk lebih banyaknya di offline kita suka ikut pameran, ada juga untuk di toko oleh-oleh, ada juga pesanan langganan pribadi seperti itu. Untuk biasanya pemesanan itu bisa lewat Instagram itu ada jamu_Mbak Puci, juga ada di WhatsApp bisnisnya kita juga ada, lewat situ kebanyakan seperti itu. Untuk memperkenalkan minuman jamu sebenarnya sih untuk daerah Jawa Tengah apalagi Solo ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cuman memang anak-anak itu memandang jamu itu untuknya kalangan anak-anak usia umur 3 ke atas sampai umur 10 tahun. Jamu itu pahit katanya. Nah, bagaimana kita buat unik gimana jamu itu tidak pahit? Kebetulan saya punya background guru TK, jadinya dan background anak saya suka pencinta jamu. Jadinya saya buat botol jamunya itu bukan botol yang seperti biasa minuman di minimarket. Jadi saya buat botol itu ada yang bentuknya bola, ada bentuknya boneka. Nah, di situ kita pernah ada cooking class.
Saya coba di dunia saya sendiri di lingkungan sekolah saya. Ada cooking class pembuatan jamu, bisa mengenal bumbu-bumbunya, mengenal rempah-rempahnya. Nah, di sana mereka mencoba buat dan menambahkan, mencoba sendiri, merasakan. Dan dari situ akhirnya mereka, oh jamu itu tidak pahit, tapi enak dan dengan botolnya yang lucu seperti itu. Kemudian saya meningkat lagi, ada orang tua murid yang melihat, ada teman yang melihat, diundang lagi ke sekolah yang lain, jadi memperkenalkan jamu lagi seperti itu. Dan akhirnya sudah lama, cukup bertahun, kita juga punya asosiasi rempah. Jadi di sana kita kerjasama dengan teman-teman, siapa yang bisa buat jamu ini, siapa yang bisa buat jamu ini. Akhirnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan di TK, SD, SMP seperti itu. Kita diundang sama beberapa dinas, teman-teman bisa memperkenalkan jamu. Dan jamu itu nikmat, tidak pahit. Jadi jamu itu tidak bisa buat jual beli, tapi juga memperkenalkan minuman sehat tapi rasa kekinian, tapi tanpa menghilangkan rasa tradisional jamu itu sendiri. Biasanya saya itu ada yang bantu, satu orang yang bantu. Kebetulan saya masih membuat masih secara tradisional, masih manual, meskipun alatnya sudah tidak pakai tumpukan lagi, tapi pakai blender mesinnya untuk alat canggih, blender dan grinder. Untuk pembuatan jamu itu, untuk yang cair itu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Tapi untuk pembuatan yang kering seperti sebuk itu ya kurang lebih itu pembuatan 2 kilo hampir 4 jam. Dan sirup itu pembuatan 2 liter juga hampir 4 jam bisa menjadikan sirup. Dan komposisinya juga kita masing-masing punya standar sendiri. Setiap brand itu punya standar, punya ciri khas sendiri. Jadinya meskipun jamu beras kencur itu sama dengan yang lain, tapi kita punya standar brand sendiri, rasanya, komposisinya, dan bahannya itu sendiri. Saya buat minuman itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang langsung minum, ready to drink, ada sirup dan ada serbuk. Untuk yang ready to drink biasanya diminati sama toko oleh-oleh yang langsung minum. Ada toko oleh-oleh mereka langsung dipajang tapi taruh di showcase, karena ketahanannya itu tidak lebih dari 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu masih ada sisa, kita retur. Tapi kalau untuk yang sirup itu kurang lebih ketahanan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Dan untuk yang serbuk itu bisa hampir 1 tahun. Jadinya kita melihat bagaimana cara jual beli kita. Ini khususnya seperti toko oleh-oleh yang langsung seperti ini, harusnya ditaruhnya di yang ready to drink. Toko oleh-oleh yang besar seperti ini, dan kita berhubungan dengan keuangan dan penarikan juga, ini kayaknya lama, ditaruh yang serbuk atau yang sirup. Dan satu lagi kelebihan dari Mbak Puci, tidak memakai pengawet. Jadi benar-benar pengawetnya itu dari gula. Kita dari gula asli, dari gula aren. Jadi tanpa tambahan bahan kimia. Jadi pengawet kita hanya gula. Dan memang kita riskan seperti itu karena tidak semua awet bisa lebih dari setahun atau lebih dari 5 bulan, karena memang pengawetnya hanya gula tanpa bahan tambahan kimia. Untuk harapan ke depan, semoga jamu lebih banyak diadakan kegiatan minum jamu bersama di sekolah maupun di masyarakat, pembuatan jamu, belajar minum jamu, atau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang memang dikhususkan buat ibu-ibu yang atau orang rumah tangga bisa membuat tambahan bisnis. Kita tidak merasa tersaing karena dari situ kita bisa menurunkan ilmu kita, manfaat kita seperti itu. Karena yang tadi pertama awal saya bilang, jadi pembuatan jamu itu semua sama tapi rasa tetap beda, seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah membantu kita, yang terutama ini kita sudah ada namanya Asosiasi Rempah Solo. Itu khusus organisasi komunitas di Solo. Alhamdulillah sudah terhubung dengan rempah-rempah, dan dari Solo Raya kita sudah punya beberapa anggota yang alhamdulillah saya kebetulan pengurusnya sendiri, pengurus intinya. Jadinya kita gabungkan UMKM rempah-rempah di dalam komunitas kita. Tidak hanya jamu tapi juga ada dari makanan rempah, dari cemilan rempah. Jadi kita tergabung, dan kemudian kita suka mengikuti pameran karena kita
suka diajak dengan dinas untuk mewakili pameran rempah. Kemudian alhamdulillah Pak Reso dapat kesempatan seperti itu. Hampir tiap bulan atau berapa bulan sekali kita juga dikasih kesempatan pameran sama dinas. Oke, teman-teman yang suka jamu, hobi minum jamu, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap sehat itu penting, minuman sehat itu penting, makanan sehat itu penting. Bagaimana kita menginginkan agar badan kita sehat, tapi tanpa tambahan bahan pengawet? Nah, intinya jamu. Semoga jamu ini sebagai warisan tradisional Indonesia tetap berkembang, tetap maju. Negara, pemerintah mendukung kita semua buat menjadi sehat, untuk anak-anak dan sampai orang dewasa bisa merasakan jamu, dan solusinya bisa bersama kami di tim Pak Reso, dan khususnya di Mbak Puci kita juga menyediakan jamu, bermacam-macam jamu. Bisa calling ke kami ke WhatsApp bisnis atau Instagram kami di jamu_Mbak Puci, yang tepatnya ada di daerah Pajang.